Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Toleransi. Perkenalkan, nama saya Tasya Kolansari bersama rekan saya Amanda Nur Amalia dan M. Ilham Firdaus Alif Zain. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerantia yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Secara etimologis, istilah tolerantia dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada Revolusi Perancis. Secara luas, toleransi merupakan suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi menurut para ahli. Yang pertama, Michel Walzer. Menurut Michel Walzer, toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Menurut Friedrich Hayler, toleransi diwujudkan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerjasama yang bersahabat dengan antar pemeluk agama. Menurut Tillman, toleransi merupakan sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Menurut McIsaac Dimon, toleransi adalah suatu sikap untuk mengakui sebuah perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Menurut Johan Effendi, toleransi sebagai sikap menghargai terhadap kemajemukan. Menurut Purwadarminta, toleransi adalah sikap atau sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Menurut tim FKUB Semarang, toleransi merupakan kelapang dada, suka rukun dengan siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, serta tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain. Menurut Bahari, toleransi adalah suatu pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pendapat dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengan orang lain. Menurut Suyadi, toleransi adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya. Menurut Kemendiknas, toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Bentuk-bentuk toleransi. Yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Setiap manusia diberikan sebuah kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang dalam menentukan sikap dan perilaku serta nasibnya masing-masing. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dalam hal ini sangat diperlakukan bagi toleransi antar agama. Yang keempat, saling mengerti. Hal ini tidak akan terjadi jika saling menghormati antar sesama manusia tidak ada, saling anti dan saling membenci. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Dasar hukum toleransi. Toleransi di Indonesia termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 tentang hak asasi manusia pada pasal 28C UUD 1945 ayat 14. Yang dimana bunyinya, satu, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Next. Prinsip-prinsip toleransi. Yang pertama, kesaksian yang jujur dan saling menghormati, menurut frank, fairness, and mutual respect. Yang kedua, kebebasan beragama, ini religious freedom. Yang ketiga, penerimaan, ini acceptance. Keempat, berpikir positif dan percaya, yakni positive thinking and trustworthy. Next. Tokoh-tokoh toleransi di Indonesia. Yang pertama, Gus Dur. Gus Dur atau dikenal dengan Dr. K. Haji Abdurrahman Wahid yang yakni lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 7 September 1940. Beliau merupakan tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia keempat. Beliau terkenal sebagai tokoh toleransi yang terkenal di Indonesia berkat pemikiran-pemikiran pluralisnya. Dengan demikian, toleransi menjadi kebutuhan mendasar yang harus dibangun agar kehidupan berbangsa tidak mengarah pada disintegrasi. Yang kedua, Nurkolis Majid. Nurkolis Majid merupakan suatu dari sekian tokoh di Indonesia yang fokus pada toleransi agama. Nurkolis Majid lahir di Jombang tanggal 17 Maret 1939. Beliau mempunyai pemikiran tentang pluralisme agama, di mana pemikirannya ini telah banyak dibuktikan. Yang ketiga, Dr. Komarudin Hidayat. Profesor Dr. Komarudin Hidayat lahir di Magelang, di Jawa Tengah, 18 Oktober 1953. Beliau merupakan mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang mempunyai pemikiran tentang soal toleransi. Pemikiran beliau ini banyak dimuat di media massa. Beliau mengakui jika negara Indonesia merupakan negara yang plural. Masyarakat asing yang sangat menghargai perbedaan suku, ras, dan agama. Next. Jenis-jenis toleransi. Yang pertama, toleransi pemikiran. Toleransi pemikiran adalah bagaimana seseorang mau menerima perbedaan gagasan meskipun gagasan yang dimiliki berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang seorang anut. Kedua, toleransi rasial. Toleransi rasial adalah tentang bagaimana orang berinteraksi secara harmonis dengan orang-orang memiliki latar belakang ras yang berbeda. Ketiga, toleransi beragama. Pada bidang agama ini, toleransi sangat berkaitan dengan rasa hormat dan menerima sebagai keyakinan yang berbeda dari ajaran agamanya. Agama sangat berhubungan dengan bentuk-bentuk pemahaman dunia dan hubungan manusia dengan fenomena yang berbeda pemahamannya. Keempat, toleransi sosial. Kata toleransi sosial mengacu pada keberadaan orang-orang yang masuk dalam kelas sosial berbeda. Kelima, toleransi seksual. Makna dari toleransi sosial juga bagaimana seseorang mau menerima keberagaman seksual berdasarkan pada fakta bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk memutuskan kecenderungan seksual mereka dan bagaimana ia memiliki identitasnya sendiri. Next.
Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toleransi beragama, toleransi keragaman sosial budaya, toleransi berpolitik, toleransi pergaulan, toleransi sekolah, toleransi lingkungan keluarga, toleransi di media sosial. Next. Manfaat toleransi. Menghindari perang dan perpecahan. Kedua, mempererat hubungan antar manusia. Ketiga, memperkuat iman. Keempat, terciptanya rasa cinta terhadap negara. Kelima, dapat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Sifat-sifat hidup bertoleransi. Sifat hidup bertoleransi terbagi 3, yakni bersifat positif, yang berarti aliran atau ajaran ditolak tetapi penganutnya tetap mendapat support dan tetap dihormati dan dihargai oleh lingkungannya. Kedua, bersifat negatif, yang berarti ajaran sikap bertoleransi yang mendoktrin banyak orang, yaitu mengukuhkan ajaran-ajaran yang tidak baik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Ketiga, bersifat dinamis atau ekumenis, yaitu suatu ajaran yang penganutnya dihormati atau dihargai oleh lingkungannya karena ajaran mereka dengan agama yang sama-sama mengukuhkan kebaikan dan jalan kebenaran. Next. Fungsi toleransi. Yang pertama, A. Terhindar dari perpecahan. B. Meningkatkan rasa persaudaraan. C. Meningkatkan kekuatan dalam iman. D. Meningkatkan rasa nasionalisme. E. Dapat mencapai kata mufakat. F. Meruntuhkan rasa paling benar pada diri sendiri. G. Dapat mempersatukan perbedaan. A. Mempermudah pembangunan negara menjadi lebih maju. Cara menemukan sikap toleransi. Pertama, menghormati perbedaan. B. Tidak bergunjing. C. Menjadi pendengar yang baik. D. Berbicara dengan santun. E. Toleransi dengan umat lain beribadah. F. Tidak memaksakan kehendak. G. Menerima perbedaan. H. Menghargai diri sendiri. I. Menghargai hak pribadi orang lain. Penerapan sikap toleransi. Yang A. Toleransi di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat adalah mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Yang B. Toleransi di lingkungan sekolah. Penerapan sikap toleransi dalam sekolah yakni tidak membuat gaduh suasana sekolah, menghargai perbedaan pendapat teman. Yang C. Toleransi di lingkungan keluarga. Contoh penerapan sikap toleransi dalam keluarga yakni menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di dalam rumah tanpa disuruh. Kemudian, cara mengajarkan toleransi pada anak-anak sejak dini. Yang pertama, yang perlu orang tua lakukan adalah mengajak anak diskusi tentang toleransi dan rasa hormat. Yang kedua, memberi mereka kesempatan untuk
bermain dan bekerja dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Ketiga, pilih buku, mainan, musik, seni, dan video dengan hati-hati. Keempat, jawab pertanyaan anak-anak tentang perbedaan dengan jujur dan hormat. Kelima, akui dan hormati perbedaan dalam keluarga. Keenam, bantu anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendidikan toleransi. Pendidikan toleransi dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan kelompok atau interpersonal approach. Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak. 2. Pendekatan perorangan atau personal approach. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan klasikal atau classical approach. Pendekatan pembelajaran klasikal ini merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersama-sama untuk melakukan kegiatan diskusi. Pendidikan nilai toleransi. Penerapan pendidikan nilai toleransi dan kejujuran dalam penyelenggaraan negara dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Toleransi sendiri merupakan sikap menerima dan menghargai perbedaan. Contohnya, terlihat jelas pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menghargai dan menerima perbedaan keyakinan dan agama setiap masyarakatnya tanpa memaksakan kepercayaan penguasa atau mayoritas kepada seluruh rakyatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.